Pemirsa, kembali di Inside Story bersama saya Anggi Pasaribu, masih dalam misi mencari keadilan untuk Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Tim kuasa hukum Peggy ingin meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI. Mereka meminta bantuan Komisi Hukum untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Kuasa hukum juga meminta DPR memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan permasalahan perkara kasus Vina ini. Meski begitu, menurut Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, DPR hanya bertugas mengawasi kinerja pihak kepolisian tanpa mengintervensi proses hukum yang berjalan. Ya, jadi kami selaku Komisi 3, posisi kami tentu kami tidak bisa mengintervensi ya, yang namanya penegakan hukum. Tapi kami hanya mengawasi ya, termasuk hal ini menjadi masukan bagi kami ya, masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi ya. Karena kan kami harus ada di tengah ya namanya. Ada hal yang menarik insestorian, jadi beberapa hari yang lalu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar. Liga mencabut BAP-nya yang ia berikan tahun 2016 lalu. Liga Akbar, teman Eki dan Vina yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Cirebon tahun 2016 silam, memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar. Liga diperiksa penyidik kurang lebih 6 jam dengan 15 pertanyaan. Kuasa hukum mengatakan Liga Akbar akan mencabut sebagian keterangannya yang disebutkan tahun 2016 dan akan menyiapkan 4 saksi untuk memperkuat keterangan Liga Akbar saat ini. Pertanyaan untuk Liga hari ini tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2016 yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terklarifikasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Liga mengakui jika dirinya merupakan teman dekat Eki. Hal ini dibuktikan dengan kedekatan Liga dengan keluarga Eki seperti halnya keluarga. Ya kan dulu kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Rencananya kuasa hukum Liga juga akan mengajukan perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM. Kalau sudah liar seperti ini, dengan banyaknya tuduhan yang menyasar secara acak, polisi perlu silent operation supaya tidak terkesan terburu-buru. Kalau kata hukum pidana, supaya tidak jadi bumerang bagi instansi kepolisian. Saya pun sempat berdialog dengan pakar hukum dan juga kuasa hukum dari Peggy beberapa waktu yang lalu. Ya teman-teman, ini dari teman-teman Peggy, Mas Gede dan juga pemirsa yang diduga sebagai otak pembunuhan, ini menganggap bahwa Peggy ini sebetulnya bukan pelaku. Jadi ini sebetulnya adalah babak baru teka-teki pembunuhan sejoli dari Vina dan Eki. Nah, kira-kira apakah kesaksian dari teman-temannya ini bisa jadi alibi? Pak Tony, bagaimana sejauh ini persiapan Anda akan mendampingi klien Anda yang akan menghadiri atau datang untuk memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat? Ya, memang hari ini ketiga saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri bahwa pada saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan sedang berada di Bandung. Ini ketiganya yaitu Suharsono yang dipanggil, kemudian Suparman dan Ibnu ini akan ke Bandung ya, dan sudah siap karena memang apa yang ia mau sampaikan adalah yang ia lihat sendiri, ia alami sendiri, ya, ia dengar sendiri. Jadi benar-benar saksi yang memang setelah saya lakukan interview, memang benar-benar apa yang dia sampaikan itu jujur ya. Makanya dia sudah yakin akan menyampaikan hal ini ke penyidik.
Oke, dari Pak Nasrullah sendiri, ini kan kita melihat begitu banyak persepsi dari publik sendiri, kemudian ada yang menyampaikan bahwa kemungkinan ini Peggy salah tangkap, ada juga yang menyampaikan Peggy bisa saja memanfaatkan situasi atau momentum yang sebelumnya pernah terjadi salah tangkap. Kalau dari Pak Nasrullah sendiri sebenarnya melihat situasi saat ini, upaya-upaya hukum yang saat ini sudah berjalan itu seperti apa, Pak? Begini, saya mencoba berpikir membenahi cara penanganan perkara ini. Ya, kita jangan terlalu cepat memberikan ulasan yang sangat dalam dan tajam terhadap cerita sesuatu. Oleh karena itu, pertama saya mencoba membatasi diri bahwa saya tidak melihat olahan-olahan di tahap penyidikan sekarang, sehingga saya tidak tahu apa yang ditemukan yang di sana. Nah, jangan sampai saya mengulas kepada publik melebihi apa yang sudah ditemukan oleh tim penyidik. Itu namanya menyesatkan publik. Bukan lagi peradilan sesat, tapi publik pun disesatkan. Betul. Nah, saat itu satu, saya jaga itu. Yang kedua, bahwa semua sangat mungkin karena ada saksi-saksi yang seperti dikemukakan oleh rekan penasihat hukum tadi, bahwa ada saksi-saksi yang meringankan Peggy, yang ada alibi-alibi, tapi kita juga harus membuka mata juga kemungkinan penyidik juga sudah menemukan bukti-bukti lain. Nah, tapi yang perlu diingat sekali bahwa penyidik pun harus membatasi narasi-narasi kepada publik. Karena kalau nanti narasinya sudah berlebihan, sudah istilahnya grade-nya sudah sangat tinggi untuk menerangkan sesuatu, fakta yang ditemukan nanti tidak sesuai lagi akan mengalami kesulitan untuk mundur dari narasi itu. Karena begitu penyidik berbicara kepada publik, dia mengatasnamakan kelembagaan kepolisian, kasihan lembaga kepolisian nanti. Nah, kemudian juga ada batasnya juga bahwa penyidik, Anda dalam penyidikan ini ketika berbicara kepada publik ada dua hal yang harus Anda perhatikan. Hak masyarakat untuk mengetahui, tapi ada kewajiban untuk menjalankan silent operation di dalam penyidikan. Nah, kemudian tolong juga penyidik untuk meningkatkan kemampuan PR kepada publik agar PR yang disampaikan kepada publik itu mempunyai nilai pendidikan, pencerahan, jangan sekedar kantor ini, konter itu, kemudian justru publik jadi bingung nanti. Nah, satu. Kemudian saya ingin katakan di case ini ya, terkait kasus yang sebelumnya dulu. Ini untuk pelajaran ke kasus ke depan ini. Artinya kita balik ke tahun 8 tahun lalu nih Pak ya? Itu perlu kebijakan langsung dari Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung. Lakukan audit terhadap kinerja penyidik dulu. Kenapa sampai begini tersesatkan nasib orang? Jangan terburu-buru ya. Penuntut umum bagaimana itu dulu? Audit kinerja mereka. Hakim yang mengadili perkara itu audit. Sampai begini, agar ini menjadi pembelajaran, agar tidak terulang. Kalau ini tidak ada audit, hanya pembiaran saja yang sudah terjadi masa lalu, ini berulang lagi. Tengkon dan kata terjadi lagi. Anda harus tahu ya, di dalam penjara itu sangat banyak kasus-kasus yang kebetulan aja kasus Vina ini difilmkan. Seandainya semua kasus penjara difilmkan akan begitu banyak case yang seperti ini. Nah, ini karena kita tidak pernah mengaudit itu. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, kemana Komisi 3 DPR sampai sekarang belum berbicara? Case sudah begitu ramai di publik, diam saja Komisi 3. Seharusnya bukan pribadi loh ya, ini bukan pribadi anggota Komisi 3, tapi kelembagaan Komisi 3 DPR. Ini Anda wakil rakyat loh, rakyat sedang ramai case ini. Sampai hampir tidak ada hari dan tidak ada televisi yang membutuhkan fungsi DPR saat ini ya Pak Nasrullah. Betul, dan ini tentunya bisa menjadi salah satu masukan juga bagi para pengacara untuk para pelaku, khususnya untuk Peggy sendiri ya. Ini kalau dari Pak Tony sendiri, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa ada hak dari klien Anda dan juga kewajiban yang harus dilakukan menjalani pemeriksaan dan lain sebagainya. Dari kalau Pak Tony sendiri, langkah lanjutannya akan apa nih Pak?
Apakah Ya, berminat saya juga sangat sepakat Ya. dengan Pak Nasrullah, itu luar biasa. Artinya dia objektif ya, bahwa rame seperti ini harusnya Polri mengambil inisiatif untuk melakukan audit penyidikan ya. Saya sudah sering sampaikan bahwa ini karena sudah rame, tidak perlu menunggu permohonan dari penasihat hukum tersangka ya, karena sudah ramai, sudah menjadi perhatian publik, tunjukkan bahwa kinerja Polri itu bahwa fair, transparan, yaitu harus dilakukan audit penyidikan dengan cara melakukan gelar perkara khusus dan libatkan pengacaranya. Kenapa? Karena DPO-nya itu, ya, DPO yang diterbitkan oleh Polda Jawa Barat itu adalah Peggy alias Peron dengan ciri-ciri rambutnya keriting, umurnya pada tahun 2016 22 tahun, pada tahun 2024 30 tahun. Tinggalnya di Banjarwangunan, tinggi badannya 160 meter. Kenyataannya yang ditangkap adalah rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangunan, umur Peggy Setiawan 27 tahun. Ya, jadi sangat berbeda. Ini kalau kemudian DPO, data di DPO seperti tadi yang ditangkap berbeda dengan data di DPO, ini polisi main-main namanya kan? Ya, Pak Tony. Pak Tony, jika jadi harus segera dilakukan gelar perkara khusus. Itu yang menyebabkan penasihat hukum tersangka ini ingin tahu bagaimana kok bisa DPO-nya Peggy alias Peron, kok yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Itu harus dijelaskan secara transparan. Jadi sampai saat ini yang belum dijelaskan dari pihak kepolisian kepada Pak Tony sampai saat ini, Pak? Ya. Jadi sampai saat ini penjelasan itu belum diberikan dari pihak kepolisian kepada Bapak? Belum diberikan, belum diberikan. Tadi seperti Pak Nasrullah bilang, hanya mengkanter saja. Itu buat kami tidak penting. Masyarakat juga butuh penjelasan. Masyarakat ini menanti Peggy Setiawan itu terlibatnya di mana gitu loh. Iya, Pak Tony, kalau Anda sudah berdiskusi dengan teman-teman seprofesi Peggy yang saat ini menjadi saksi, temuan terkuat apa? Fakta-fakta terkuat apa dari keterangan mereka yang Anda anggap ini bisa menjadi alibi yang paling kuat untuk membebaskan Peggy dari dugaan salah tangkap, Pak? Ya, pertama dari kesaksian 3 orang yang akan dimintai keterangan di Polda Jawa Barat nanti. Tadi itu. Kemudian dari bapaknya yang mempunyai pekerjaan. Bapaknya juga mempunyai catatan pembayaran gaji pada saat Peggy Setiawan bekerja di sana tahun 2016, kurun waktu dari Juli sampai Desember 2016 ada. Ya. Nah kemudian ya dari pemilik kosnya dulu kan menyampaikan itu di media bahwa pada tahun 2016 memang Peggy Setiawan berada di Bandung bekerja sama ayahnya. Itu. Pak Tony, ini saya melihat ada lembaran pembayaran ini namanya tidak dituliskan secara langsung ya Pak ya? Iya, kan sejarah muncul catatan pembayaran itu kan kami meminta kepada Pak Rudi bapaknya Peggy, pemberi kerja ya, ada tidak bukti atau dokumentasi bahwa Peggy Setiawan bekerja di sana. Pak Rudi memberikan ini, lalu ditanya, ini kok tidak ada namanya? Iya, itu kasbon. Kasbon itu untuk 8 orang bekerja, termasuk di dalamnya itu Peggy Setiawan. Baik. Artinya tidak merinci satu persatu ya mereka ya Pak ya. Ini terkait juga soal ini Pak, saya sedikit penasaran, ada informasi juga soal status Facebook Peggy gitu yang sempat menuliskan dia merantau ke Bandung gitu. Itu sebelum kejadian terjadi. Itu apakah jadi pertimbangan Anda juga itu, Pak Tony? Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan. Itu juga status-status Peggy Setiawan di media sosial Facebook itu sangat jelas dari statusnya, ya mulai dari tanggal 12 Agustus, ya kemudian terakhir sampai 24 Agustus dia menulis status keberadaannya itu di Bandung, bisa dilihat, bisa dibaca. Dan ingat, ketika Peggy Setiawan tertangkap, Facebook itu pernah nonaktif itu. Kemudian begitu saya ikut sebagai narasumber di iNews kan waktu itu yang berdebat dengan rekan para tabas, saya singgung kan itu mengenai Facebooknya Peggy Setiawan kok tidak aktif ini. Akhirnya muncul lagi sekarang. Baik, Pak Nasrullah, ini semakin menarik
terutama ketika tadi Pak Nasrullah menyampaikan ada hak untuk publik mengetahui secara transparan, tapi ada juga hak bagi pihak kepolisian untuk melakukan silent operation. Di mana kalau tadi dari kesaksian Pak Tony ini belum diterima oleh Pak Tony dan juga kliennya. Seumpama begitu ya, memang terbuktilah bahwa Peggy ini tidak bersalah. Menurut Pak Nasrullah sendiri, apa yang harus dilakukan dari instansi? Karena ini berkaitan dengan nama baik seseorang. Kalau memang dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan saat ini, ternyata setelah didalami Peggy tidak terlibat di dalam kasus ini, tidak terlambat polisi segera mengeluarkan Peggy dari tahanan ini. Karena begini, kalau saya lihat masa penangkapannya sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Karena begini, penyidik pada dasarnya diberikan kewenangan oleh negara. Siapapun yang diduga terlibat di dalam sebuah tindak pidana. Nah, pasal 16 itu bahkan di tahap penyelidikan saja boleh dilakukan penangkapan, 16 KUHP. Walaupun sebenarnya penangkapan itu dalam tahap upaya paksa. Upaya paksa itu sudah masuk ke penyidikan. Namun pasal 16 KUHP membolehkan penangkapan di dalam tahap penyelidikan karena diduga nanti akan hilang orang ini. Jadi, tapi penangkapan itu sifatnya pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang dalam rangka melakukan pendalaman apakah orang itu terlibat daripada nanti dia pergi jauh. Tapi waktunya hanya 1 kali 24 jam. Setahu saya ini sudah lebih ya. Nah, berarti pihak kepolisian kemungkinan besar belum mengeluarkan Peggy dari tahanan dari kantor kepolisian itu karena sudah ditingkatkan ke status penahanan. Kalau penahanan, berarti Peggy sudah menjadi tersangka. Nah, bagi teman lawyer ya sebenarnya ketika polisi penyidik tidak mengeluarkan Peggy dari tahanan, maka sebenarnya ada upaya hukum yang diberikan oleh negara, yaitu pra-peradilan negara. Tetapi polisi pun tidak harus menunggu pra-peradilan jika hasil pendalamannya Peggy tidak terlibat. Keluarkan nama baiknya dan itu dihentikan penyidikan terhadap Peggy. Baik, berarti tidak perlu menunggu waktu begitu lama untuk nantinya menghapuskan nama Peggy. Baik, terima kasih sekali Pak Nasrullah dan juga Pak Tony. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak sekalian. Salam sehat. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Kalau mau fair, masalah ini tidak sebatas dibingkai dengan istilah police misconduct. Indikasi terjadinya penyimpangan dalam kerja penegakan hukum itu tampaknya tidak hanya dilakukan di lingkup kepolisian, tapi tampaknya di sepanjang proses pidananya, berarti dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan, ada tanda-tanda miscarriage of justice alias penegakan hukum yang sesat.